Semangat pagi, shalom, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa memelihara kita dalam perjalanan kehidupan ini. Kita siapkan hati dan pikiran serta kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan melalui saat teduh pagi ini dengan rehat edisi Sabtu 3 Oktober 2020. Kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu kepada kami semua. Kami sungguh menikmati dan mengecapnya dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Menjalani hari ini kami rindu sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Roh Kudus tolong kami semua, agar kami mampu memahami firman kebenaran Tuhan dalam hidup ini, untuk kami wujudkan dan lakukan. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kau tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Amin. Tema perenungan kita pagi ini adalah taat terhadap aturan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa setiap budaya setempat ataupun setiap lembaga, baik itu lembaga profit atau lembaga non-profit, sudah pasti memiliki aturan-aturan umum ataupun aturan-aturan khusus yang harus ditaati oleh setiap orang yang terkait dengan lembaga atau budaya tersebut. Keluaran 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 menguraikan tentang peraturan dan hak-hak manusia. Untuk menaati aturan tersebut, Tuhan yang harus menjadi tolak ukur bagi sikap dan perilaku umat, sehingga ketika ada orang yang bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, umatnya harus tetap bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Agar di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, umat harus hidup sebagai pribadi
yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 2 bacaan kita. Tuhan pun mengingatkan bahwa sebagai pribadi yang maha kuasa, Tuhan memiliki kepedulian atas seluruh wilayah, termasuk hewan dan ciptaan yang lain. Ayat 10-12 bacaan kita. Untuk semua yang Tuhan ciptakan, maka dalam ayat 13 ditekankan bahwa semua yang Tuhan atur ini sama penting. Semuanya membantu umat untuk menghayati kemurahan Tuhan dalam hidup keseharian mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan berbagai perintah yang harus ditaati. Bahwa alam ini adalah milik kepunyaan Tuhan yang harus dipelihara. Jangan digunakan sewenang-wenang, dan tetaplah memiliki kesadaran bahwa aturan-aturan yang Tuhan telah nyatakan kepada manusia untuk mengelola bumi hendaknya menjadi perhatian. Jangan merusak bumi, tetapi diamilah dan rawatlah. Taatlah kepada Tuhan saat kita mendiami ciptaannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur diperkenankan menikmati firman-Mu pagi ini. Roh Kudus mampukan kami untuk mewujudkan dalam hidup kami. Ya Tuhan, seluruh kegiatan kami pagi ini kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami dan peliharakan kami Tuhan. Karuniakan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan kepada kami semua. Sehingga kami mampu mengangkat segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan kami dengan baik. Seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Kami pasrahkan rumah tangga kami Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga kami. Kami pasrahkan anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami. Tuhan berkati dan lindungi. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, dimanapun mereka berada, Tuhan yang akan memberkati. Kami berdoa buat jemaat-Mu, jemaat Efrata. Tuhan juga yang menuntun dalam segala kegiatan mereka hari ini. Majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan yang akan memberkati. Kami berdoa untuk pemuda-pemudi-Mu Tuhan. Jaga mereka, lindungi mereka dalam menjalani masa muda mereka. Biarlah mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan dan tetap sukses dan berhasil dalam hidup ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk saling mendoakan satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Pemerintah kami berkati dalam menjalankan roda kepemimpinan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bangsa dan negara kami, Tuhan jua yang akan memberkati. Pergumulan yang tengah kami hadapi, pandemi COVID-19, Tuhan berperkara di dalamnya, sehingga semuanya boleh teratasi dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami pasrahkan perjalanan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya kami senantiasa dituntun, disertai oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik, dan kami senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami terlindungi dari COVID-19. Kami tetap selamat, sentosa, menjalani dan memaknai kehidupan hari ini. Iya Bapa, ini doa kami, ini harapan kami, sukacita kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Solideo Gloria.